Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang bab kedua, yaitu statistika, di mana dalam video kali ini, kita akan membahas bersama-sama bagaimana cara untuk menentukan atau menghitung min data berkelompok dengan rumus yang ketiga, yaitu dengan rumus pengkodean atau coding. Baik, langsung saja kita bahas. Menentukan min dengan rumus coding atau di sini dengan CI, rumus yang dapat digunakan adalah X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali CI dibagi dengan sigma FI dikalikan dengan panjang kelas, di mana I di sini dimulai dari 1 sampai N. Adapun beberapa hal yang perlu kalian ketahui di sini adalah FI. FI itu merupakan frekuensi dari tiap-tiap kelasnya. Sedangkan XS bar di sini, XS bar ini adalah rata-rata sementara, di mana rata-rata sementara ini diambil dari salah satu titik tengah dari kelas-kelas yang ada, yang nantinya akan kita anggap sebagai rata-rata sementaranya. Berikutnya adalah CI. CI ini adalah kode dari tiap kelas. Adapun nanti untuk menentukan kodenya ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Baik, langsung saja untuk contoh soalnya. Jika dipunyai sebuah data kelompok seperti ini, ada nilai, ada 5 kelas di sini, dan ada frekuensi dari masing-masing kelas. Maka untuk menentukan min atau rata-rata hitung dengan menggunakan rumus coding, ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan titik tengah dari tiap kelas atau XI-nya. Saya yakin semuanya sudah lancar ya, karena di dua rumus yang sebelumnya pun juga sama, menentukan XI juga. Kita buat di sini XI-nya. Untuk kelas yang pertama yaitu 54,5, kelas kedua yaitu 64,5, kelas ketiga yaitu 74,5, kelas keempat 84,5, kelas kelima 94,5. Tahapan selanjutnya adalah menentukan XS bar. Ini pun masih sama dengan ketentuan rumus yang sebelumnya, yaitu XS bar silahkan. Kalian boleh memilih satu dari XI yang ada di sini. Mana yang menurut kalian mempermudah perhitungan, silahkan, itu yang dipilih. Di sini yang akan saya jadikan sebagai XS bar atau yang akan saya anggap sebagai rata-rata sementara adalah 74,5. Sekali lagi saya tekankan, XS bar yang kalian ambil bebas ya. Mau ambil di kelas yang kedua pun boleh. Ambil kelas keempat boleh, kelas kelima juga boleh, kelas pertama pun juga boleh. Tapi sekali lagi, kalian coba berpikir, pilihlah XS bar yang kira-kira nanti membantu untuk proses perhitungan menjadi lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Tahapan berikutnya yaitu menentukan kode dari tiap kelas atau CI. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk pemberian kode kelasnya. Kita coba langsung praktekkan. CI di sini kita beri lambangnya. Yang pertama kita buat kodenya itu adalah kelas yang memuat XS bar. Kelas yang memuat XS bar. Dalam hal ini, kelas yang memuat XS bar adalah kelas ketiga. Sehingga kelas ketiga ini kita beri kode 0. Kemudian kelas yang di atasnya. Kelas yang di atasnya 0 ini kita berikan kode negatif. Jadi kita urutkan. Berarti di sini negatif 1, negatif 2. Kalau untuk yang posisi di bawahnya 0, berarti kita berikan kode yang positif sehingga 1, 2. Sehingga nanti untuk kode itu terbentuk mirip seperti garis bilangan, di mana posisi tengahnya adalah 0, di sini atasnya min 1, min 2. Jika memang masih ada kelas lagi, berarti diteruskan. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah CI-nya ketemu,
Kemudian tahap berikutnya adalah menentukan hasil kali FI dengan CI. Nah, sekali lagi hati-hati, yang dikalikan bukan XI dengan CI, tapi FI dikalikan dengan CI. Nah, kita kalikan di sini. FI kali CI, 2 kali min 2 berarti min 4, 14 kali min 1 berarti min 14, 8 kali 0 berarti 0, 6 kali 1 yaitu 6, 10 kali 2 berarti 20. Nah, hasil kali FI dengan CI dari masing-masing kelas sudah ketemu. Tahapan berikutnya adalah menentukan jumlah dari seluruh frekuensi. Jadi di sini ada frekuensi, kita jumlahkan dulu. Jumlahnya adalah 40. Kemudian tahap berikutnya menentukan jumlah dari hasil langkah 4. Menentukan jumlah dari hasil langkah 4. Berarti ini ya. Jumlahkan FI/CI-nya. Nah, kita lihat di sini untuk yang negatifnya. Untuk bilangan negatifnya, ketika ditambahkan, hasilnya adalah min 18. Nah, min 18-nya ini kita tambahkan aja dengan 20. Kita coret, sehingga diperoleh 2. Maka, hasil akhir untuk jumlah dari FI/CI ini adalah 8. Nah, setelah ketemu semuanya seperti ini, kemudian kita masuk ke tahap akhir, yaitu menghitung min dengan rumus yang tersedia. Kita tuliskan dulu rumusnya. X bar sama dengan XS bar ditambah sigma FI kali CI dibagi sigma FI kali panjang kelas. Kita tuliskan. XS barnya tadi 74,5. Sigma FI CI-nya yaitu 8. Sigma FI-nya adalah 40. Ya, kalikan panjang kelas berapa? Panjang kelasnya adalah, saya ambil di sini 60 dengan 50 dikurangi ya. Panjang kelasnya adalah 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 76,5. Sekali lagi, hasil akhir sama dengan dua rumus yang sebelumnya. Baik, itu langkah untuk menentukan min dengan rumus coding. Silahkan kalian coba pahami alurnya, kemudian kalian pahami konsep dasarnya seperti apa. Kuasai dengan baik. Setelah kalian yakin pemahaman kalian sudah baik untuk materi ini, kalian bisa mencoba latihan soalnya. Masih sama ya soalnya dengan rumus yang sebelumnya. Ada 2 permasalahan di sini. Soal yang pertama berupa tabel distribusi frekuensi, dan soal yang kedua berupa histogram. Silakan 2 soal ini kalian coba hitung dengan menggunakan rumus coding atau pengkodean. Selamat mencoba, tetap semangat belajar, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan dalam menyampaikan. Jangan lupa jika memang merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa di-share ke orang lain, dan juga bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.